Salam saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini kita mengalami berkat yang luar biasa, kesehatan, damai sejahtera terus mengalir di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa perkenanan terus daripada Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita. Terima kasih sudah bergabung kembali di dalam channel kita. Dukung terus channel ini supaya menjadi berkat buat orang lain dan buat orang-orang di luar sana yang masih di dalam kehidupannya tidak mengenal Tuhan. Kita percaya ada kuasa di dalam pemberitaan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai yang ke-30. Judul khotbah saya hari ini itu bersama dengan Yesus. Matius pasal yang ke-11 ayat 20 sampai 30 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ayat ini merupakan ayat yang sangat luar biasa yang Yesus sampaikan sendiri, dan ayat ini sering sekali dijadikan menjadi ayat emas, terutama ayat yang ke-28 yang berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dan ayat ini juga selalu digunakan, mungkin ketika keadaan kita tidak baik, kita selalu perkatakan ayat ini. Mungkin untuk menguatkan diri kita sendiri, bahkan untuk menguatkan orang lain. Karena saya percaya setiap firman yang kita sampaikan akan mempunyai kuasa di dalam untuk mengubahkan keadaan. Tetapi saudara, bagi saya ayat ini bukan sekedar ayat, sekedar tawaran atau ajakan daripada Yesus. Tetapi saya melihat bahwa ini adalah benar-benar kerinduan atau hatinya Yesus kepada kita. Karena dia tahu bahwa segala beban yang kita punya, ketika kita membawa sendiri, ketika kita mengerjakan sendiri, kita tidak akan sanggup secara manusia. Maka daripada itu Yesus mengajak kita, memberi tawaran, karena memang dari hati Yesus yang paling dalam mengatakan, "Mari kepadaku." Artinya, ayo datang kepadaku, bawa semua masalah yang kau punya, bebanmu bawa semua kepadaku, jangan engkau pikul sendiri. Ayo kita pikul bersama-sama. Dan ini merupakan sesuatu yang hal yang luar biasa di dalam Yesus, saudara. Yesus tahu bahwa tanpa dia kita tidak mampu melakukan apa-apa pun. Maka dari itu Yesus mengajak saudara dan saya datang kepada Yesus untuk membawa semua beban itu dan meletakkan di hadapan Yesus, dan kita berjalan bersama-sama dengan Yesus. Pertanyaannya, kenapa kita harus datang kepada Yesus? Kenapa kita nggak datang kepada orang lain? Kenapa kita nggak datang kepada teman-teman kita yang kaya? Kenapa nggak datang kepada keluarga? Karena Yesus tahu ketika kita datang, ketika kita mengandalkan orang lain, kita akan mengalami kecewa. Tetapi di dalam Yesus kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kekecewaan. Karena di dalam Yesus ada jaminan yang sanggup, ada jaminan yang mampu memuaskan saudara. Kenapa kita harus datang kepada Yesus? Karena dia yang sanggup menolong kita. Ketika kita sudah tidak berdaya menghadapi keadaan yang ada di depan kita, dia Allah yang sanggup menolong saudara dan saya. Mazmur 30, Mazmur 73 ayat 23 berkata, "Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku." Saudara, ketika engkau tidak sanggup lagi untuk berjalan sendiri, engkau harus ingat bahwa tangan Tuhan terbuka untuk saudara, untuk menolong saudara. Terkadang memang di dalam perjalanan kehidupan kita sering sekali kita merasa bahwa kita sanggup berjalan sendiri tanpa melakukan sesuatu yang secara manusia sebenarnya kita nggak sanggup. Ketika kita melakukan sesuatu sebenarnya terkadang ego kita yang membuat kita tidak melibatkan Tuhan. Contohnya ini hal kecil kok, tidak usah melibatkan Tuhan, saya sendiri sanggup kok.
Sebenarnya Tuhan tahu bahwa kita tidak mampu, tetapi memang kita tidak mau melibatkan Tuhan, enggan kita melibatkan Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata, "Terkutuklah orang yang mengendalikan kemampuan sendiri." Ketika kita datang kepada Tuhan, saya percaya kita akan mengalami sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Karena kenapa? Karena kita memikul bebannya bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, ketika kita datang kepada Yesus ada jaminan. Bukan ketika kita datang kepada Yesus yang ada adalah kekecewaan, tetapi ada jaminan. Yaitu apa? Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Jaminan ini yang menjadi sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kelegaan berbicara tentang keadaan kita. Dengan kata lain, Yesus mengatakan bahwa sekalipun secara manusia keadaan kamu tidak baik, tetapi di tengah keadaan tersebut ada damai sejahtera yang daripada Allah. Karena kenapa? Karena Yesus bersama dengan kita. Karena di dalam perjalanan kehidupan kita, kita bersama-sama dengan Yesus. Dengar baik, Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Yesus tidak pernah membiarkan engkau sendiri. Yesus ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Ketika kita datang kepada Tuhan, ada janji jam dan jaminan bahwa Yesus sanggup mengubah keadaan kita sesuai dengan kehendak Allah. Keadaan di sini berbicara tentang keadaan dari tekanan dosa, bukan keadaan ketika kita melayani Tuhan, enggak. Keadaan mungkin karena engkau melakukan sesuatu kesalahan dosa, sehingga beban itu menjadi alat untuk melemahkan kerohanian kamu yang iblis pergunakan. Tetapi di sini ada jaminan di dalam Yesus. Ketika engkau bertobat dan engkau kembali kepada Allah, saya percaya Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Apapun keadaan saudara saat ini, dengar baik bahwa di dalam Tuhan ada jaminan yang sanggup mengubahkan saudara. Yang ketiga, penundukan kepada Allah, ada harga yang harus kita bayar. Penundukan kepada Allah, ada harga yang harus kita bayar, saudara. Ayat 39 dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang." Pikulah kuk yang kupasang. Artinya kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di dalam proses belajar kita kepada Tuhan, di dalam proses penundukan kita kepada Tuhan, ada ketenangan. Di dalam itu kita mengalami ketenangan, damai sejahtera daripada Allah. Kuk berbicara tentang penundukan kita kepada Allah. Jika kita ingin belajar daripada Yesus, ada harga yang harus kita bayar. Alkitab mencatat bahwa Dia lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Artinya Tuhan ingin kita melakukan bagian kita bersama-sama dengan Yesus. Bagaimana kita akan tahu bahwa Dia lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa kita akan mendapat ketenangan kalau kita tidak dekat dengan Dia. Maka dari itu Yesus mengajak saudara supaya engkau dan saya bersama-sama memikul kuk ini bersama-sama dengan Yesus. Artinya jangan pikul sendiri, jangan melakukan dengan kekuatan sendiri, libatkan Tuhan. Supaya saudara mengalami ketenangan karena memang Dia ada bersama dengan kita. Dengar baik saudara, seberat apapun masalahmu atau seberat apapun keadaan kamu atau pergumulan kamu, datang kepada Yesus. Izinkan Yesus bekerja di dalam kehidupan kamu, dan engkau akan melihat mujizat demi mujizat akan terus terjadi di dalam kehidupan kamu. Jangan pernah engkau melakukan sesuatu tanpa melibatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Kau akan melihat keberhasilan di dalam kehidupan kamu. Yang ketiga, ada kepastian. Ayat 30 berkata, sebabku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ada kepastian, ada jaminan di dalam Tuhan bahwa kuk yang dipasang bukan kuk yang memberatkan kita, tetapi kuk yang meringan, yang membuat kuk itu bukan menjadi beban lagi. Karena kenapa? Karena kita melakukan, karena kita memikul bersama-sama dengan Yesus. Ternyata kuk yang Tuhan suruh untuk kita pikul bukan untuk kita sendiri. Enggak. Bukan Tuhan ganti kuk yang lain, tetapi Tuhan, kuk yang kau bawa, kita pikul bersama-sama dengan Tuhan.
supaya kuk itu nggak menjadi beban buat kamu, tetapi menjadi ringan sehingga perjalanan kehidupan kamu tidak menjadi lambat, perjalanan kerohanian kamu tidak lambat, tetapi terus naik bersama dengan Tuhan. Karena di dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan belajar bagaimana hidup di dalam Tuhan, bagaimana sih hatinya Yesus, bagaimana sih kerinduannya Yesus. Karena kita bersama-sama dengan Dia di dalam proses, di dalam permasalahan, di dalam bebanmu yang tadi. Dengar baik, di sana Yesus juga ada bersama-sama dengan engkau. Pernah nggak saudara mengalami permasalahan seakan-akan pertolongan Tuhan itu tidak ada saat dimana kita butuh sekali pertolongan tapi justru tidak ada. Padahal mungkin engkau sudah datang, sudah kau berkata, "Tuhan, saya serahkan semua masalah ke dalam Tuhan." Tetapi seakan-akan pertolongan Tuhan itu tidak ada ujungnya, masalah itu tidak ada habisnya. Saudara dengar baik, saya mau beritahu bahwa terkadang sekalipun engkau merasakan demikian, kenapa itu terjadi? Karena engkau fokus kepada masalahmu, bukan engkau fokus kepada siapa sih yang membantu, siapa sih yang di samping kamu. Alkitab mencatat bahwa saudara dan saya memikul kuk itu bersama-sama dengan Yesus. Padahal di samping kita ada Yesus, tetapi engkau fokus kepada masalahmu, sehingga engkau mengabaikan Tuhan Yesus yang mungkin sudah mau berbicara kepada saudara. "Hai nak, saya di sini. Kenapa engkau fokus kepada masalahmu? Bukankah kita sudah bersama-sama memikul kuk ini?" Tanpa kita sadari, kita sedang memikul kuk itu bersama-sama dengan Yesus. Seperti yang saya katakan, kenapa? Karena memang kita merasa sendiri, karena memang kita tidak karena memang kita fokus kepada masalahmu. "Kok besar kali masalah saya?" gitu. Dan engkau tidak menghiraukan bahwa Yesus bersama dengan engkau. Hari ini saya mau beritahu buat saudara, Tuhan mengajak setiap kita untuk mempercayai Dia dan melibatkan Dia di dalam kehidupan kita. Karena Dialah yang sanggup menolong saudara. Tuhan ingin saudara mulai hari ini melibatkan Tuhan. Hal sekecil apapun libatkan Tuhan di dalam kehidupan kamu. Kamu akan melihat keberhasilan demi keberhasilan Tuhan akan terus kerjakan di dalam kehidupan kamu. Terima kasih, shalom. Percayalah bahwa Tuhan itu baik.